wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allahu nabiyyan wa rasula salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi alladhina tamassaku bihadad dinil islami ila yaumi la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan dan juga pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur, mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini masih dalam suasana tahun baru 1448 Hijriah. Kembali kita dapat bersama memakmurkan Masjid Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ridhi salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab, kita bertawassul dengan Fatihah kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan namanya masing-masing, ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja melewati hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Sebagaimana yang kita maklumi, di dalam Al-Quran bulan Muharram termasuk kepada 4 bulan yang Allah muliakan. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 ketika Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata arba'atul hurum sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini adalah dari 12 bulan
dalam kalender hijriah kita terdapat 4 bulan yang Allah muliakan, di mana masuk Arba'atul Hurum adalah bulan Muharram. Nah, di antara keistimewaan bulan Muharram pula Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan makna wal fajri walayalin ashar yang pertama adalah ini adalah sumpah Allah kepada sesuatu yang mulia, kepada sesuatu yang penting, sehingga makna wal fajri walayalin ashar ulama sepakat ini adalah hak prerogatifnya Allah tentang sumpah. Allah boleh bersumpah dengan apapun, tetapi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pastilah sesuatu itu dianggap berbeda dengan yang lain. Nah, kalimat wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan 10 malam atau malam yang ke-10, paling tidak terdapat 3 versi tentang penafsiran walayalin ashar. Yang pertama yang dimaksud walayalin ashar adalah 10 hari di awal Dzulhijjah. Versi yang kedua, walayalin ashar adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kaitannya dengan Muharram, ternyata kata Al-Imam Ibnu Katsir terdapat pula penafsiran bahwa makna walayalin ashar adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan nama Asyura. Pagi ini tentu saya tidak akan membahas lebih panjang tentang keistimewaan dari bulan Muharram itu sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah tentang sebuah kebiasaan masyarakat kita yang menganggap bahwa hari Asyura adalah lebarannya anak yatim. Sehingga pantas kalau kita lihat bagaimana Al-Quran memandang tentang berbuat baik terhadap anak yatim. Tentu kita sepakat berdasarkan hadis sahih, hari Asyura keistimewaan yang pertama adalah berpuasa di dalamnya. Tidak ada satupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, baik dari riwayat Abi Hurairah, riwayat Abi Sufyan atau Umayyah bin Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semua menunjukkan bahwa salah satu yang dianjurkan kita melakukan berpuasa sunnah di dalamnya adalah puasa di hari Asyura. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan berpuasa di hari Asyura yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Tetapi menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah tentang berbagi, utamanya berbagi kepada anak yatim di hari Asyura. Kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, hadirullahimakumullah, posisi anak yatim ini unik. Kenapa saya katakan unik? Yang pertama, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang tadi subhanallah dibaca oleh imam kita, ternyata tidak ada satupun dari 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat adalah anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam zakat, tidak ada satupun mereka masuk dalam masarif az-zakat.
orang yang berhak menerima zakat. Yang ada adalah fakir, miskin, amil, budak, orang yang punya hutang, ibnu sabil, fisabilillah. Tidak ada satupun. Tetapi justru di dalam Al-Quran kedudukan anak yatim itu begitu hebat. Orang yang tidak memperdulikan hak-haknya anak yatim, bahkan mereka yang makan harta anak yatim, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ubahnya seperti orang yang memasukkan api ke dalam perut mereka, memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Bahkan ancamannya adalah neraka sa'ir. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka yang tidak memperdulikan anak-anak yatim sebagai pendusta agama. Kita bisa lihat misalnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, kalimatnya zulman, artinya mereka tidak menggunakan, tidak memberikan hak yatim secara proporsional, sungguh mereka makan fi butunihim nara, mereka memasukkan di perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan yatim yang tidak masuk ke dalam kelompok yang berhak menerima zakat, ternyata justru Al-Quran menyebutkan anak yatim itu masuk kepada masharif as-shadaqah. Kalau tadi masharif az-zakah di Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, maka Allah sampaikan masharif as-shadaqah di surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Asy-Syaikh Muhammad Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan ayat ini adalah diberi judul miqdar nafaqah at-tatawwu' wa masrafuha, penjelasan tentang ukuran infak yang sunnah dan siapa yang berhak paling baik menerimanya. Hal yang sama dengan surah At-Taubah 60. Kalau di surah At-Taubah 60, siapa yang berhak menerima zakat? Dalam fikih, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita bisa tahu perbedaannya. Kalau bicara zakat, ini adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, yang jumlahnya pun pasti. Ketentuan nisab dan haul ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kapan diberikannya, berapa presentasinya, ini ada pada zakat. Tetapi untuk shadaqatut tatawwu', sedekah sunnah, yang disebut oleh Allah dengan kalimat infak di ayat 215 surah Al-Baqarah ini adalah jumlah yang tidak terbatas dengan waktu yang tidak terbatas pula. Ini perbedaan prinsip yang saya katakan unik di awal tadi. Ketika fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, yang disebut Allah di dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ketentuannya ada jelas, kemudian waktunya pun jelas. Sementara sedekah tidak ada ketentuan,
tidak ada pula batas waktu. Makanya kemudian ketika diperdebatkan apakah hari Asyura menjadi waktu yang tepat untuk hanya berbagi kepada anak yatim, tentu ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Perdebatan fikihnya yang pertama, karena memang tidak ditemukan hadis sahih yang langsung menyebut kata Asyura untuk berbagi kepada anak yatim. Hadis yang selama ini beredar di masyarakat, misalnya man masaha ra'sal yatimi yauma Asyura a'tallahu bikulli sya'rah hasanah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan memberikan setiap satu helai rambutnya satu kebaikan. Hadis ini dianggap bermasalah. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini maudhu', walaupun ada minimal hadisnya dhaif. Karena kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran, justru menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim tidak disebutkan dengan waktu. Bahkan hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan kapan waktunya. Qala Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Tapi tidak pernah menyebutkan kapan membaginya. Tapi justru ana wa kafil, aku bersama orang yang mengurus, menyayangi, menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Sangat dekat dengan aku. Berarti Rasulullah mengajarkan kata kafil tentu sesuatu yang bersifat kontinu, sesuatu yang tidak bersifat hanya temporal, tidak. Maka kemudian ulama memahami, kalaupun ada pendapat yang mengatakan menggunakan hadis dhaif li fadhailil akmal diperbolehkan, karena memang informasi hari Asyura sebagai salah satu waktu yang tepat untuk memberikan santunan kepada anak yatim, ini ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in yang kemudian disyarahkan menjadi I'anatul Talibin, dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin yang sangat terkenal di masyarakat bermadzhab Syafi'i. Paling tidak ini hanya menjadi momentum. Jangan sampai kemudian masyarakat berpikir memberikan santunan kepada anak yatim itu cukup hanya hari Asyura saja dan kemudian tanggung jawabnya hilang. Tentu ini yang salah. Tapi kalau hanya dijadikan momentum sesaat, sebagaimana misalnya orang memperingati tahun baru, memperingati maulid, memperingati Isra wal Mi'raj, kalau ini dijadikan momentum agar semakin banyak orang sayang kepada anak yatim, tentu harus dianggap bukan bagian dari ibadah, tapi hanya bagian dari muamalah. Karena nyata-nyata justru di dalam Al-Quran anak yatim itu diperlakukannya adalah secara kontinu. Kalau kita lihat dari apa yang Allah sampaikan tadi di surah Al-Baqarah 215 misalnya, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiqun. Ayat ini tentu harus dipahami dengan pendekatan tafsir, karena yang dimaksud madza ini bukan sesuatu pada benda mati. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, memang kata madza biasanya digunakan untuk pertanyaan kata benda. Misalnya, madza turid, apa yang kamu mau? Apa? Nah, madza itu apa? Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah bukan kepada apa, tapi alaman, kepada siapa. Kalau kita lihat dari kronologis turunnya ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kepada siapa diberikan harta yang mereka miliki.
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Jurayj qala sa'alal mu'minuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina yad'una amwalahum. Riwayat yang pertama dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Jurayj bahwasanya orang-orang mukmin bertanya kepada Rasulullah SAW di mana mereka meletakkan atau menggunakan harta mereka ini. Riwayat yang kedua dari Ibnul Mundir dari Abi Hayyan anna Amr bin Al-Jumuh sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat bernama Amr bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi, harta yang ia miliki ini kepada siapa diberikan? Maka turunlah ayat ini, qul ma anfaqtum min khairin, katakan ya Muhammad bahwasanya yang terbaik dari apa yang kamu berikan dari sodakohmu falil walidain, kepada kedua orang tua, wal akrobina dan kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan ibnu sabil. Untuk zakat tidak ada satupun kalimat yatim, tetapi untuk sodakoh Allah sebutkan yatim di dalamnya sebagai salah seorang kelompok yang berhak menerima sodakoh sunnah. Apa artinya? Di awal saya katakan karena anak yatim tidak sama dengan orang-orang miskin, karena setiap anak yatim belum tentu miskin. Kebutuhan anak-anak yatim pun tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat, ternyata berkaitan dengan anak yatim lebih banyak ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang tidak memberikan hak anak yatim. Misalnya ada beberapa ayat yang asbabun nuzulnya adalah misalnya di An-Nisa, ketika ada seorang paman yang mengurus harta keponakannya yang yatim, tetapi kemudian setelah dewasa si anak ini meminta hartanya kepada pamannya, ternyata pamannya tidak memberikan. Ini persoalan waris awalnya. Warisan ternyata karena dia masih punya anak kecil, akhirnya harta ini dipegang oleh saudaranya si almarhum yang merupakan paman dari si anak yatim tadi. Tetapi ketika si anak yatim ini berusia balik, ternyata ketika dipinta si paman ini mengelak. Dia mengatakan bahwa hartamu tidak ada, ini harta aku sendiri. Ini lebih banyak karena belum tentu, saya katakan tadi, anak yatim itu masuk dalam kategori miskin. Yang kedua, jumlah yang harus diberikan kepada anak yatim tidak terbatas. Kalau memang kita mampu memberikannya, termasuk di dalam Islam, bagaimana seorang suami atau seorang ayah yang menikahi perempuan yang punya anak yatim, tentu dia anak sambungnya, maka si orang ini wajib menjaga hak-hak si anak ini, jangan sampai kemudian hartanya bercampur dengan harta anak yatim. Maka Allah sampaikan, janganlah kau campurkan hartamu dengan harta mereka. Tidak boleh, harus jelas mana harta anak yatim, mana harta kita, walaupun kita menjadi orang tua sambung dari si anak yatim tadi. Tapi secara umum, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kritik keras bagi mereka yang mengaku-ngaku beragama, tetapi mereka tidak memperdulikan anak-anak yatim, termasuk di dalamnya tidak memperdulikan nasib orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Allah Azza wa Jalla jawab, mereka adalah yadu'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim, menolak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memperdulikan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Tentu yang harus kita pahami pertama, bahwa memperdulikan anak yatim bukan hanya terbatas di hari Asyura. Kalaupun kita ingin menjadikan hari Asyura sebagai momentum terbaik untuk berbagi, tentu tidak masalah. Karena di dalam Asyura sendiri, justru hadis yang lebih kuat adalah bukan hanya anak yatim, tapi kepada semuanya. Termasuk hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah, man wassa'a ala nafsihi wa iyalihi yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanati. Kata Nabi, siapa orang yang meluaskan, melonggarkan rizkinya untuk dirinya dan keluarganya, itu maksudnya berbagi, sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk keluarga, istri dan anak-anak, di hari Asyura, kata Nabi, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, maka Allah akan luaskan baginya rizkinya sepanjang tahun. Hadis ini menurut Imam As-Sakhawi sebagaimana dikutip oleh Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, hadis memang dhaif. Tetapi ketika dhaifnya itu diriwayatkan dengan banyak jalan, maka kedudukan hadisnya menjadi kuat sehingga boleh diamalkan. Sehingga malah yang lebih kuat hadisnya adalah bukan hanya kepada anak yatim, tapi kepada keluarga dekat. Ini sama dengan makna di surah atau Al-Baqarah 215 tadi, di mana salah satunya wa tartibu jihadil infaq. Maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, kata Nabi, bersedekahlah kamu, bersedekahlah. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, indi dinarun, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Faqala Nabi SAW, tasaddaq bihi ala nafsik, kata Nabi, sedekahlah untuk dirimu dulu. Jadi apa yang kita berikan hadirin rahimakumullah kepada diri kita sendiri, bagian dari sedekah. Kalau memang kita punya sedikit. Tsumma qala indi dinarun akhar, ya Rasulullah, saya punya dinar yang lain, masih ada ya Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala zaujatika, bersedekahlah kamu kepada istrimu. Jadi kita berikan sesuatu kepada istri juga bagian dari sedekah. Tentu ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi di hadis yang lain, bagaimana di hari Asyura pun kita memberikan yang terbaik. Malah para ulama mengajarkan ketika di hari Asyura memberikan sesuatu kepada keluarga, terlebih kepada istri, ini afdolnya dilebihkan. Misalnya kalau sehari-hari kita memberikan belanja kepada istri 2,5 juta misalnya, ini misal Pak ya, jangan saya berpikir kata ibu alhamdulillah, paling tidak di hari Asyura dilebihkan, syukur-syukur bisa 2 kali lipat. Kalau biasanya 200.000 kita kasih 400.000, tapi kalau mepet nggak punya sama sekali, biasa 200.000, ya sudah 202.000, yang penting ada lebihnya. Kata Nabi ketika kemudian, ya Rasulullah, indi dinarun akhar, ya Rasulullah, saya masih punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekah kepada anakku. Subhanallah. Baru kemudian indi dinarun akhar,
qala tasaddaq ala khadimik. Ternyata Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat tentang sedekah, justru yang pertama adalah orang-orang terdekat dulu, termasuk kepada anak-anak yatim. Yang lebih afdol adalah anak yatim yang masih menjadi kerabat kita. Bagaimana mungkin kita mencari ingin berbagi kepada orang lain, justru memprioritaskan orang lain ketimbang keluarga kita sendiri, keponakan kita, mungkin cucu kita dari anak orang tuanya sudah meninggal dunia, atau kemudian kepada anak yatim di sekitar kita, baru kemudian anak-anak yatim yang jauh. Ini konsep dari sedekah. Nah, hadirin rahimakumullah, yang terakhir dari perspektif fikih, apakah hari ini yatim sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah pengertian? Ini menjadi perdebatan para ulama. Pendapat mainstream atau pendapat arus utama dari yatim adalah orang yang orang tua bapak meninggal dunia wa huwa lam yablugh al-huluma, dan dia belum mencapai usia balik. Ini yang menjadi madhab utama, bahwa yang disebut anak yatim itu adalah mereka yang bapaknya meninggal dan usianya belum mencapai balik. Sebab kalau tidak ada kalimat mencapai usia balik, ini saya yakin kita semua ngaku yatim, Pak. Termasuk saya anak yatim, bapak saya udah meninggal. Tapi apakah saya kemudian diusap-usap kepalanya di hari Asyura? Tentu saya marah. Nah, karenanya ada kalimat itu. Nah, yang pertama, kalau lihat apa yang disampaikan hadis ulama, dalam hadis juga disampaikan Nabi, mereka yang bapaknya meninggal dunia, ini sebagian ulama mengatakan terkait dengan sosio masyarakat Arab saat itu, di mana orang-orang Arab di masa Nabi kita Muhammad SAW yang memang menjadikan bapak atau ayah itu tumpuan utama mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya yang bekerja ibunya, bapaknya malah nggak ngapa-ngapain, atau mungkin bapaknya pernah di PHK, yang masih bekerja ibunya. Dan ketika yang menjadi tulang punggung keluarga adalah ibunya, dan kemudian yang meninggal justru ibunya, apakah ini termasuk anak yatim? Nah, ini mungkin yang menjadi harus pemikiran kita bersama, Pak. Terkadang banyak panitia acara santunan yatim itu mencarinya itu aja, dicarinya pokoknya anak yang umurnya kurang dari, kalau perempuan 9 tahun, Pak. Pokoknya saya maunya di bawah umur 9 tahun, dan dia juga bapaknya yang meninggal. Malah saya pernah didatangi tamu pesantren, Pak Ustadz, saya mau cari anak yatim, mau menyantuni mereka, silahkan, boleh 100 orang, tapi harus yang usianya di bawah 3 tahun. Waduh, saya bilang susah betul ini, Pak. Kok berbagi kok banyak syarat? Karena saya bilang ya udah, kalau gitu Bapak silahkan cari sendiri aja. Karena kalau nyari anak yatim yang mau disantuni umur 3 tahun ke bawah, berarti ini harus menyantuni plus ibunya, Pak. Nah, umur 3 tahun. Maka ulama fikih mengalami sebuah perluasan makna. Misalnya para ulama-ulama kontemporer mengatakan, selama si anak ini masih butuh dan belum bisa mandiri, kita tuh tafsir ya. Karena bagaimana mungkin seorang perempuan berusia 9 tahun? Dalam fikih, usia balik laki-laki kan 15, usia balik perempuan 9 tahun, bayangkan. Kita bisa lihat dalam kondisi masyarakat kita, siapa yang umur 9 tahun sudah bisa mandiri, Pak? Atau laki-laki, mungkin kalau 15 tahun masih lumayan. Tapi kalau perempuan berumur 9 tahun, ini sangat tidak mungkin mereka bisa hidup mandiri. Yang kalau masih sekolah, dia baru kelas 3 SD.
Karenanya makna yatim tadi mengalami perluasan, mereka yang tulang punggungnya sudah meninggal dunia dan kemudian mereka masih dalam usia sekolah, maka mereka tetap layak untuk dibantu. Maka solusi keduanya, kalau itu solusi pertama, solusi keduanya adalah setiap mereka yang dianggap membutuhkan, apalagi konsep masyarakat di mana tulang punggung keluarganya tadi nggak mesti hanya bapaknya, maka ketika santunan bukan hanya kriteria yatim yang diperhatikan, tapi justru kriteria miskinnya. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un yang saya bacakan tadi, ternyata Allah sebutkan bukan cuma yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata nggak berhenti di sini, Pak. Ada ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada miskinnya. Yang dimaksud orang yang mendustakan agama, mereka yang tidak peduli anak yatim, tidak peduli miskin. Jadi aman semuanya, siapapun itu di Asyura, di bulan Muharram, atau bahkan bulan-bulan yang lainnya, prioritas utamanya adalah miskin. Sehingga kalaupun mau berzakat kepada anak yatim, yatim yang miskin. Sehingga zakat kita bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Atau kalau perlu dibuat santunan yatim, buatlah namanya santunan yatim dan du'afa. Itu lebih aman. Karena kasus banyak misalnya anak-anak yatim yang diberi santunan, yang sebelah, ya Allah saya ini kayak yatim, bukan, tapi nggak dapat santunan. Kenapa? Bapaknya ada memang, yang meninggal ibu saya, tapi bapak saya kerjanya mancing doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak saya nggak punya pekerjaan apapun, tapi nggak dapat santunan. Mereka cuma nonton aja. Malah yang lebih ironis misalnya, ketika santunan anak yatim diantar oleh ibunya yang notabene penampilannya kaya. Ada misalnya dapat santunan bawa anak kecil yang yatim, tapi gelangnya kok banyak. Siapa yang salah? Panitia. Karena dia bilang santunan anak yatim. Loh betul ini anak yatim, tapi ibunya banyak hartanya, warisannya banyak. Padahal konsep berbagi dalam Islam tentu adalah skala prioritas, siapa yang layak untuk menerimanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah perspektif Al-Quran tentang anak-anak yatim. Mudah-mudahan di momentum Muharram tentu saja kita tidak menjadikan hanya Muharram sebagai bulan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, tetapi kita niatkan sepanjang tahun tugas kita untuk menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kita mohon pula mudah-mudahan di awal tahun baru 1448 Hijriah ini Allah jadikan kehidupan dan ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Memang tadi sudah dikatakan bahwa anak yatim tidak masuk dalam kalangan Islam, tapi yang muslim ada. Memang kalau anak yatim kita anggap sebagai anak miskin, maka dana zakat itu memang tepat untuk anak yatim mengakui kemiskinan. Miskin itu gimana? Ya. Hadirin kalau memang santunan yatim menggunakan dana zakat, maka harus dipastikan bahwa yatimnya adalah yatim yang miskin. Tetapi kalau memang menggunakan dananya dana infak atau sodakoh, maka acara santunan yatim boleh kepada yatim yang
tidak miskin. Kenapa saya katakan perlu? Karena tidak semua yatim itu miskin, Pak. Seringkali misalnya ketika ayo anak-anak yatim diundang untuk hadir di acara Muharram di Masjid Al-Hikmah Jakarta Barat misal, karena bukan Al-Hikmah ini tentunya, ini contoh di Jakarta Barat. Panitia nggak pernah tuh verifikasi data, Pak. Apalagi diminta tolong anak, ya sudah anak yatim, wah itu bapaknya kemarin meninggal, yuk ikut. Padahal notabene misalnya saya temui, lah ini betul anak yatim bapaknya meninggal, tapi di Duren Sawit ini kontrakannya ada 50 pintu, Pak. Tapi karena memang dia yatim, boleh nggak? Dia orang diajak kok santunan yatim, nggak salah. Maka dana yang mereka dapatkan dari sedekah nggak ada masalah. Ini kaya sekalipun. Atau anak yatim yang diajak, yuk semua anak yatim sekecamatan Duren Sawit diajak jalan-jalan sama Pak Camat untuk ke Ancol. Nah, masalah mau kaya mau miskin. Nah, kalau ini mau dipakai dananya dana infak silakan, nggak masalah. Tapi kalau dananya dana zakat, maka panitia punya tambahan khusus. Verifikasinya adalah anak yatim abaikan dulu, atau mau di satu ada santun yatim tadi, maka ada syarat yang kedua, harus miskin. Tidak boleh anak yatim dalam posisinya tidak miskin, karena di dalam Al-Quran telah jelas ulama sepakat mereka yang berhak menerima zakat hanya 8 asnaf tersebut. Di luar 8 asnaf tidak boleh menerima uang zakat. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Bagaimana peran negara untuk dimasukkan sebagai tanggung jawab juga? Oh ya, baik, Bapak Ibu saya hormati, karena mungkin posisi yatim saya katakan tadi tidak selamanya dia itu miskin, maka biasanya yang lebih umum miskin ditanggung oleh negara. Karena memang kewajiban, sebenarnya secara ideal seharusnya negara menjamin mereka juga. Karena walau bagaimanapun posisi anak-anak yatim, kalaupun mereka punya harta dari warisan orang tuanya, secara psikologi mereka sangat butuh kasih sayang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pendekatannya kepada anak yatim dan orang miskin berbeda. Ini yang harus dipahami bersama oleh kita. Kalau pendekatannya kepada orang miskin, Nabi cenderung memberi. Tetapi ketika Rasulullah melakukan itu kepada anak-anak yatim, Nabi mulai dengan metodologinya pendekatan. Bukan hanya harta, tidak. Karena saya katakan tadi, tidak semua anak yatim miskin. Justru yang mereka butuhkan pertama adalah sentuhan kasih sayang. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana negara hadir, ya sudah harus hadir, harusnya. Negara harus hadir bukan hanya kepada orang-orang miskin, tapi kepada anak-anak yatim, walaupun dengan pendekatan yang berbeda. Nah, ironisnya hari ini pendekatan kita terhadap anak-anak yatim pun sama dengan orang-orang miskin. Padahal yang mereka butuhkan terkadang bukan hanya materi, tetapi juga kasih sayang. Maka memberi kepada mereka lebih dipanggil, dekati, sebagaimana Rasulullah. Kenapa kalimatnya man masaha, mengusap kepala? Karena mengawali dengan pendekatan kasih sayang. Kita tahu dalam masyarakat Arab, salah satu bentuk ekspresi kasih sayang menyentuh kepala. Maka anak yatim didekati seperti itu. Tapi kalau ngobrol sama anak yatim dipanggil, sini kamu anak saya, dianggap anak dulu. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya materi, tetapi kehilangan seorang ayah. Ini bukan hal yang mudah. Maka didekati dengan pendekatan-pendekatan personal yang insya Allah bisa menumbuhkan semangat mereka. Ini yang hari ini jarang dipahami. Akhirnya kita menjadikan anak yatim sebagai sesuatu yang hanya sebagai pencitraan diri. Saya berkali-kali sampaikan, saya tidak termasuk orang yang tidak setuju misalnya menyantuni anak yatim dengan cara dipanggil satu persatu.
Ada sebagian masyarakat misalnya semua RT, sekretaris, bendahara, wakil RT, bidang 1, bidang 2, santunan cuma 1 amplop, tapi yang mengusap kepala 7 orang. Dipanggil Ahmad, semua mengusap. Udin, 7 kepala, 7 orang yang mengusap kepalanya Pak. Kadang-kadang gemes digitu-gituin karena hadisnya mengusap kepala. Bapak bisa saksikan hari ini. Kan sudah 7 turun ke bawah, udah semua divideokan, dikamerakan, atau bahkan kata ditambahkan dengan narasi MC yang menyedihkan. Ini kan eksploitasi Pak. Lihatlah anak-anak ini, betapa sedihnya mereka. Jadi sedih, kasih uang lagi. Kesannya kok menjadi tontonan. Padahal di zaman ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada di zaman sahabat memberikan anak ini seperti itu. Tapi pendekatan personal, dekati mereka. Maka tadi kenapa saya katakan di surah Al-Baqarah 215, mulailah dengan yang dekat-dekat dulu. Maka kalaupun negara harus hadir, tentu penanganannya berbeda dengan orang-orang miskin. Karena mereka butuh ya pendekatan-pendekatan personal yang sifatnya misalnya bukan hanya uang. Karena mereka kehilangan sosok selama ini untuk curhat. Makanya lebih banyak pendekatan psikologi. Ya kan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak dan halal sehingga kita terus bisa berbagi kepada orang lain, terlebih kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mari bersama kita takhtimkan majelis Al-Qur'an yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Jika hari ini ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini ada masalah yang belum terselesaikan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ila hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.